Salam cerdas, komunitas pembelajar yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi komentar berita. Berita yang mau saya soroti ini terkait soal daya saing Indonesia di pasar global ya, menurut salah satu lembaga pemeringkat ya. Nah, banyak media yang memberitakan, saya pilih satu berita, jadi banyak berita yang dari berbagai sudut, bahkan ini yang saya pilih dari kontan.co.id ini salah satu saja dari 5 sampai 6 berita yang ditayangkan Kontan dalam konteks topik ini ya, dari berbagai sudut. Ini saya pilih yang judulnya "Setelah MSCI gantian EMD turunkan daya saing Indonesia di pasar global". Ditayangkan hari Kamis 25 Juni jam 5.23 pagi. Ini ada ilustrasi pabrik, kemudian beritanya bertambah lagi sentimen negatif ke dunia investasi dan bisnis Indonesia. Setelah MSCI mengancam penurunan kelas pasar Indonesia dari emerging market ke frontier market, kini daya saing global Indonesia kembali turun. Nah, posisi Indonesia dalam peringkat daya saing global kembali melemah. Berdasarkan IMD World Competitiveness Ranking 2026, Indonesia menempati peringkat ke-58 ya dari 70 negara dan ekonomi yang dinilai. Jadi tidak seluruh negara ya. Ini si IMD ini hanya merating 70 negara. Dia lakukan survei, ada respondennya. Nah, itu dihitung. Nah, tadi di paragraf pertama sudah dikatakan sebelumnya juga lembaga rating jenis lain dalam hal pasar saham, dalam hal pasar modal itu MSCI masih menahan penilaiannya terhadap Indonesia ya, belum menaikkan meskipun juga belum menurunkan. Nah, kembali ke berita ini, posisi yang 58 ini turun ya dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di peringkat ke-40, jadi tahun 2025 kita ke-40. Nah, bahkan kalau 2024 itu kita 31 peringkat ya. Jadi 40 2025, sebelumnya 2024 kita 31, nah sekarang ke 58. Nah, data tersebut berasal dari IMD World Competitiveness Yearbook 2026 yang dipublikasikan pada Juni ya oleh IMD World Competitiveness Center Swiss ya. Jadi lembaga ini berpusat di Swiss. Nah, di tengah persaingan global yang semakin ketat, Singapura kembali menempati posisi pertama dari 70 negara itu, disusul Hong Kong, Swiss, Taiwan, dan Uni Emirat Arab. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia masih berada di bawah Malaysia dan menempati peringkat ke-15. Vietnam posisi ke-27, Thailand di peringkat ke-45. Laporan IMD menunjukkan penurunan daya saing Indonesia terutama dipengaruhi melemahnya efisiensi bisnis dan kualitas infrastruktur. Pada faktor bisnis efisiensi, Indonesia berada di peringkat ke-38 dunia, turun dari posisi ke-23 pada 2024. Nah, sementara faktor infrastruktur turun menjadi peringkat ke-58 dari sebelumnya peringkat ke-52. Ini menarik ini, saya baca di media lain membandingannya dengan 2025, sedangkan Kontan ini membandingkan dengan 2024 ya. Mungkin maksudnya karena 2025 dan 2026 ini kan pemerintahan Presiden Prabowo ya, kelihatannya itu pesan dari jurnalis ini. Nah, kinerja pemerintah juga mengalami penurunan cukup tajam. Faktor government efisiensi merosot dari peringkat ke-14 pada 2020 menjadi posisi ke-50 pada 2026. Jadi saya ulangi nih ya, government efisiensi. Jadi efisiensi pemerintah menurunnya paling tajam ini, bisa dikatakan begitu. Nah, di sisi lain faktor economic performance relatif stabil di peringkat ke-24 dunia. Jadi total dari indikator daya saing ini terdiri dari beberapa komponen ya, nanti di berita berikut kita bacakan. Nah, itu di rata-rata dengan rata-rata yang ada tertimbangnya. Nah, berita ini menulis lebih lanjut pada tingkat yang lebih rinci, beberapa indikator Indonesia masih di kelompok bawah dari 70 negara yang dinilai. Rinciannya meliputi, jadi ini ada produktivitas dan efisiensi peringkat 53, keuangan peringkat 51, praktek manajemen peringkat 55, sikap dan nilai kerja peringkat 53, pendidikan peringkat 63. Jadi banyak ya
ada 4 indikator utama, masing-masing ada subnya. Ini dikutip beberapa diantaranya oleh Kontan. Selain itu, kualitas infrastruktur ilmiah dan teknologi juga masih menjadi tantangan. Infrastruktur ilmiah pada peringkat 48, infrastruktur teknologi berada di peringkat 47. Saya ingatkan kembali ya, 70 negara ya. Nah, meski mengalami penurunan secara keseluruhan, Indonesia masih memiliki beberapa indikator yang tergolong kompetitif. Jadi ini jurnalisnya coba mengambil sudut pandang yang lain. Sebetulnya kita juga tidak seluruh indikator sub-indikator buruk ya, totalnya kita yang buruk. Nah ini yang disebut masih kompetitif itu harga. Kita peringkat 10 dari 70, jadi masih bagus. Perpajakan, berarti kita dianggap juga baik ya, murah mungkin tepatnya lah, rendah ya, 12. Lalu pasar tenaga kerja kita 21, berarti saya tidak tahu persis ya, tapi ini berarti kan mungkin kemudahan ya untuk memperoleh tenaga kerja baik terkait upah maupun syarat-syaratnya buat dari sisi investasi ya. Nah ekonomi domestik juga dianggap masih peringkat 24, masih baik ya. Nah dalam profil Indonesia, IMB mengidentifikasi sejumlah tantangan utama yang perlu mendapat perhatian. Jadi tidak hanya memberi penilaian begitu saja ya, sebetulnya lembaga ini juga bisa dikatakan memberikan gambaran tantangan dan otomatis juga rekomendasi kan dari tantangan yang harus disoroti itu. Nah, antara lain nih ancaman konfrontasi ekonomi global terhadap keamanan energi nasional. Ini perlu kita garis bawahi ya. Jadi dalam perspektif IMB ini kita akan punya masalah keamanan energi nasional, sebenarnya nggak hanya Indonesia, ini semua ya. Nah, karena ada konfrontasi ekonomi global. Ini saya garis bawahi karena Pak Presiden dalam beberapa waktu ini selalu mengatakan kita akan segera swasembada energi, kita kecukupan energi. Padahal dari sisi ini kita justru diingatkan itu masalah masih. Nah, pertumbuhan ekonomi kita juga dianggap relatif stagnan, mungkin cukup tinggi tapi stagnan. Penyesuaian alokasi anggaran pemerintah. Nah, ini hampir semua lembaga internasional yang memberi rating dalam berbagai aspek, ujungnya salah satunya adalah alokasi anggaran pemerintah disoroti ya. Jadi belanjanya itu masih disoroti. Nah, keterbatasan infrastruktur dan kompetensi sumber daya manusia, lalu terbatasnya sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan ini Kanali juga berulang kali mengatakan di dalam pembiayaan domestik terjadi perebutan antar pemerintah, swasta untuk BUMN untuk memperoleh pembiayaan, sementara pembiayaan global ini sedang mengalami bisa dikatakan kekeringan likuiditas ya. Kalaupun tidak kering aman, banyak negara yang melakukan normalisasi sehingga tidak mudah untuk cari utang ke luar negeri sekarang. Nah, berita lebih lanjut disajikan ini Direktur IMB World Competitiveness Center Arturo Bris, jadi narasumbernya dari Direktur IMB, menilai daya saing ekonomi saat ini tidak lagi hanya ditentukan oleh biaya produksi, ukuran pasar maupun inovasi. Ini omongan tidak hanya untuk Indonesia ya, untuk keseluruhan laporan tersebut. Daya saing ekonomi pada 2026 tidak lagi terutama merupakan kontes biaya, skala ekonomi atau bahkan inovasi. Daya saing kini menjadi kontes mengenai kredibilitas institusi, kata Bris dalam pengantar laporan IMB World Competitiveness Yearbook 2026. Ini menarik menurut saya. Karena yang banyak dibanggakan oleh pemerintah kita adalah kita skala ekonominya masih bagus ya, dan seterusnya ya. Ini padahal jangankan hanya skala ekonomi, biaya yang kita juga masih cukup high cost. Itu inovasi yang selama ini dianggap sebagai salah satu faktor paling utama dalam daya saing pun bergeser ini menurut Bris. Yang paling penting kata Bris, Direktur IMD ini adalah soal kredibilitas institusi. Jadi ini kredibilitas pemerintah, kredibilitas bank sentral, kredibilitas institusi lah. Nah menurutnya di tengah dunia yang semakin terfragmentasi, kepastian hukum, komitmen pemerintah yang dapat ditegakkan, serta kapasitas institusi negara menjadi faktor utama yang menentukan daya saing. Ini bisa dikatakan kepastian kebijakan, kepastian hukum, penegakan hukum kan, institusinya di situ. Bris menambahkan sebuah negara tidak menjadi kompetitif karena memiliki lebih banyak regulasi. Nah, melainkan ketika pelaku ekonomi percaya bahwa kontrak ditegakkan,
keputusan publik dapat ditinjau ulang, korupsi dibatasi, dan kewenangan administratif dijalankan secara transparan. Nah, selanjutnya tulisan ini meringkas metodologi EMD ya dalam menentuan ranking ini. Mengukur daya saing 70 negara dan ekonomi menggunakan 341 indikator. 341 indikator ya, saya ulangi. Nah, lalu dibagi ke dalam 4 faktor utama. Yang 341 indikator itu dihitungnya dari faktor-faktor terkait dengan economic performance, government efficiency, business efficiency, dan infrastructure ya. Keempat faktor tersebut dipecah lagi menjadi 20 subfaktor dengan bobot masing-masing sebesar 5% terhadap skor akhir. Berarti ini saya tadi salah, bukan tertimbang, ini diberi bobot yang sama ini berarti. Sebanyak 2/3 penilaian berasal dari data statistik, hard data. Jadi 2/3, jadi ini bukan dari survei yang 2/3 ya, dari data statistik yang dikumpulkan dari berbagai sumber internasional, nasional, dan regional. Sementara 1/3 lainnya, nah 1/3-nya dari executive opinion survey yang mengukur persepsi pelaku usaha terhadap daya saing masing-masing negara. Jadi 1/3 data itu adalah dari jawaban terhadap responden yang respondennya pelaku usaha. 6.900 respon survei dari 70 negara ya. Untuk Indonesia, pengumpulan data jadi CIMB di Indonesia dibantu oleh bersama Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia serta NU PMK Consulting, ada satu lembaga consulting. Secara keseluruhan, laporan MD menunjukkan bahwa tantangan utama Indonesia bukan lagi terletak pada stabilitas ekonomi makro, perbaikan kualitas institusi, efisiensi bisnis, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting untuk memperkuat daya saing Indonesia dalam jangka panjang. Cara ini, jurnalis ini mengutip dari MD tentu dalam penafsiran dia, tapi saya lihat di beberapa berita juga begitu. Nah, jadi memang nggak tepat nih kalau misalnya otoritas menekan kita ini fundamental kuat, yang dirujuk adalah pertumbuhan ekonomi dan beberapa data ekonomi makro. Ternyata sekarang penilaian banyak bergeser, terutama pada soal institusi. Institusi itu pengertiannya tadi regulasi, penegakan hukum, bagaimana kepastian kebijakan dan seterusnya ya. Dan di sini disebut-sebut juga efisiensi bisnis. Berarti kan kalau iklim bisnisnya tidak kondusif kan pastilah tidak efisien. Dan disebut lagi juga soal kualitas sumber daya manusia. Nah, mudah-mudahan tidak direspon terutama oleh otoritas atau para mohon maaf pendukungnya bahwa ini asing lagi, memberi penilaian buruk lagi. Kalau sudah berbagai lembaga menilai begitu, saatnya kita introspeksi. Ya tidak harus kita memang percaya dengan MSCI, dengan IMD, dengan Moody's, dengan enggak. Tapi kalau mereka semua memberikan penilaian yang cenderung menurun, bukankah kita harusnya tetap melihat ke dalam? Ya apapun motivasi mereka, benar enggak penilaian mereka dan apa yang bisa kita perbaiki, karena ini relatif ada dasar teorinya, ada dasar datanya dan dijelaskan dibandingkan dengan 70 negara ya. Mudah-mudahan ini kembali mengingatkan pemerintah bahwa pembenahan kebijakan ekonomi dan di sini ditekankan betul kepastian hukum, jalannya kebijakan, kemudian penetapan kebijakan yang makin memiliki kepastian dan iklim usaha yang kondusif itu merupakan pokok-pokok dari daya saing suatu negara.